Kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak dosen. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Ini adalah tema makalah draft rencana makalah panjenengan yang dari 6 tema ini akan kami susun menjadi sebuah buku Bapak Ibu. Apabila ini temanya ini adalah makalah panjenengan adalah setiap kelompok itu bisa mencapai 8 halaman, bisa mencapai 8 halaman setiap tema. Maka 8 kali 6 itu 8 kali 6 itu adalah 48 halaman. 48 halaman ini bisa dijadikan sebuah buku Bapak Ibu. Jadi ini sangat menjadi sejarah Bapak Ibu apabila ini direalisasikan dengan catatan bahwa tulisan Bapak Ibu adalah murni dari ide originalitas panjenengan, bukan copy paste. Oke, saya jelaskan untuk tema pertama yaitu supervisi dan evaluasi pendidikan, suatu pengantar dalam paradigma baru implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, di sini adalah sebuah tema yang menjelaskan pengertian terkait dengan supervisi, pengertian terkait dengan evaluasi pendidikan, tetapi dihubungkan di dalam paradigma implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi panjenengan untuk penulis tema ini itu akan mencari referensi apa itu supervisi pendidikan, apa itu evaluasi pendidikan, kemudian paradigma baru implementasi kurikulum merdeka. Peranannya itu di mana Bapak Ibu? Supervisi dan evaluasi pendidikan pada implementasi kurikulum merdeka itu di mana perannya? Nah, sebagai guidance Bapak Ibu, salah satu implementasi kurikulum merdeka itu adalah adanya paradigma baru terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berbeda Bapak Ibu. Ada perbedaan. Jadi memperlakukan peserta didik itu secara berbeda, tidak sama. Kalau selama ini seorang guru itu melakukan peserta didik itu memandangnya itu adalah sama. Targetnya harus sama, apa yang diajarkan, cara mengajarkannya pun harus sama. Tetapi paradigma baru di dalam implementasi kurikulum merdeka adalah bahwa siswa itu berbeda. Mereka punya bakat, mereka punya kemampuan yang berbeda. Maka targetnya pun berbeda. Maka produknya pun yang dihasilkan itu berbeda. Maka di dalam proses pembelajarannya pun kepada setiap individu pun berbeda. Ada individu yang memang butuh pendekatan kita lebih lama. Ada siswa yang memang kita sudah anggap bahwa siswa itu bisa belajar secara mandiri. Itu salah satu paradigma baru di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu untuk tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua adalah perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi dan evaluasi pendidikan dalam lembaga pendidikan. Ini berbicara masalah bahwa bagaimana kita mempersiapkan sebuah supervisi, bagaimana kita melaksanakan sebuah supervisi, dan bagaimana seharusnya kita melakukan tindak lanjut sebuah supervisi dan evaluasi pendidikan dalam sebuah lembaga. Nah, ini bisa isinya nanti Bapak Ibu bisa berisi tentang peran lembaga itu sendiri, lembaga itu apa Bapak Ibu, lembaga pendidikan itu sebagai apa, kemudian dalam merencanakan supervisi itu seperti apa, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh supervisor, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh orang atau guru yang akan disupervisi. Kemudian dijelaskan juga bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana ketika pelaksanaannya, apakah pelaksanaannya berbasis daring, apakah pelaksanaannya berbasis luring. Nah, ini menjadi alternatif-alternatif yang panjenengan bisa lakukan. Dan dari pengalaman-pengalaman tadi bahwa supervisi itu bisa dilakukan dengan secara luring, supervisi itu bisa dilakukan dengan cara daring. Ini Bapak Ibu sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian dari setelah pelaksanaan itu, tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh seorang supervisor di dalam menganalisa atau mengambil sebuah kesimpulan dari hasil data-data supervisinya, bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru yang disupervisi. Nah, ini Bapak Ibu berbicara tentang perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut supervisi, dan evaluasi pendidikan dalam lembaga pendidikan. Oke, itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, instrumen supervisi dan evaluasi pendidikan dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, supervisi itu kan untuk memahami
secara administrasi yang kemarin seperti kita sampaikan, ada supervisi akademik, ada supervisi administrasi, dan ada supervisi lembaga, Bapak Ibu. Nah, kita berbicara masalah supervisi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Maka Bapak Ibu mensupervisinya bicara secara administrasi untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu seperti apa, instrumennya itu seperti apa. Kemudian di dalam proses pembelajarannya itu instrumennya seperti apa. Nah, instrumen ini Bapak Ibu bisa menjadi sesuatu akan dijadikan sebuah rujukan oleh mereka para pembaca Bapak Ibu ketika kita bisa mendesain sebagai suatu instrumen supervisi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita membuat sebuah instrumen Bapak Ibu, menjadi alternatif. Nah, rujukannya bagaimana? Rujukannya untuk membuat instrumen itu, rujukannya bisa kita melihat instrumen yang tahun lalu yang masih memiliki visi kesamaan kita gunakan. Apabila ada perbedaan, ada pengembangan instrumen itu kita sesuaikan dengan konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi. Contoh di situ ada guru memberikan pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematik itu kan bisa menjadi suatu indikator yang dicantumkan di dalam instrumen yang akan kita siapkan, Bapak Ibu. Ada lagi contoh ketika pembelajaran berdiferensiasi itu berarti pembelajaran yang proses membedakan setiap individu yang lain. Itu di situ guru membagi kelompok berdasarkan pada kesamaan karakter peserta didik atau kesamaan kemampuan peserta didik. Nah, itu sebagai salah satu cara kita untuk mengetahui apakah pembelajaran berdiferensiasi itu berlangsung atau tidak. Itu contoh instrumennya Bapak Ibu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, kendala dan solusi alternatif dalam supervisi dan evaluasi pendidikan. Kita bicara Bapak Ibu ketika di dalam supervisi dan evaluasi pendidikan, tentunya ada kendala-kendala yang kita temui Bapak Ibu. Dan ini kendala-kendala ini bisa kita gali dari berbagai sumber Bapak Ibu. Apa sebenarnya kendala-kendala yang biasa ada di dalam sebuah tindakan supervisi? Mungkin contoh karena padatnya kerja kepala sekolah pemimpin, kemudian adanya juga sarana prasarana kalau secara daring sarana prasarana yang belum memadai, kemudian ada juga kendalanya adalah ada kegrogian atau ketidakpercayaan diri dari seorang yang disupervisi. Seperti itu Bapak Ibu. Ada juga kendalanya adalah mungkin kepala sekolahnya itu adalah kepala sekolah yang baru Bapak Ibu. Nah, ini menjadi kendala-kendala di dalam yang mungkin muncul di dalam pelaksanaan supervisi dan evaluasi pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai mahasiswa pasca sarjana memiliki pemikiran yang lebih maju, memiliki pandangan yang lebih luas bahwa bisa memberikan solusi alternatif ketika ada permasalahan-permasalahan tersebut Bapak Ibu. Itu salah satu isi dari makalah yang keempat Bapak Ibu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu adalah program tindak lanjut hasil supervisi dan evaluasi pendidikan. Ini digambarkan Bapak Ibu bahwa setelah kita mendapatkan suatu data terkait dengan supervisi yang dilakukan, maka seyogianya atau idealnya seorang kepala sekolah atau seorang supervisi itu sudah membuat program tindak lanjut dari kondisi yang mereka temui. Nah, contoh programnya adalah penguatan SDM. Nah, penguatan SDM-nya apa? Salah satunya. Lemahnya di mana, penguatannya seperti apa. Itu salah satu program penguatan SDM. Kemudian yang keduanya adalah pendampingan, program pendampingan. Mungkin SDM-nya itu sudah sebenarnya sudah memiliki basic yang kuat, tetapi memang belum terarah, belum didampingi. Ada program pendampingan, ada program mentoring. Nah, ini hanya bicara masalah program-program apa yang bisa dilakukan untuk sebagai langkah tindak lanjut hasil supervisi dan evaluasi pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu ketika kita menuliskan itu semua, maka tulisan itu akan bermanfaat bagi kepala sekolah, pembacanya ataupun supervisor Bapak Ibu. Jadi akan tahu
bahwa setelah disupervisi, setelah kita melakukan supervisi, maka kita tidak hanya berhenti pada kita mengetahui hasilnya, tetapi kita juga pada tindak lanjutnya harus apa yang harus kita lakukan, seperti apa. Nah, dan kalau pendampingannya seperti apa, contoh pendampingannya seperti apa. Nah, dan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang keenam adalah yang terakhir adalah implementasi supervisi dan evaluasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Ini lebih pada ke arah contoh real, contoh nyata dari pelaksanaan supervisi dan evaluasi di sebuah sekolah, lembaga sekolah maupun madrasah. Kita bisa mengambil sebuah atau dua buah contoh, bisa di sekolah maupun di madrasah, tanpa harus menyebutkan identitas sekolah ataupun lembaga. Hanya mengatakan bahwa supervisi, implementasi supervisi di sekolah dan di madrasah. Contohnya seperti itu. Atau Bapak Ibu, atau boleh Bapak Ibu ketika itu dikasih gambar, foto panjenengan yang disupervisi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting ketika melibatkan orang lain, kita menggunakan anonim. Tapi kalau kita melibatkan diri kita, kita memang mau dipajang fotonya di situ, aktivitas sebagai contoh aktivitas supervisi di sekolah atau di madrasah, maka kita bisa menggunakan foto kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, itu 6 tema yang insya Allah Bapak Ibu ini adalah bagian dari nantinya menjadi buku panduan terkait dengan supervisi dan evaluasi pendidikan Bapak Ibu. Dari pengertiannya apa, bagaimana merencanakan pelaksanaan tindak lanjutnya supervisi seperti apa, instrumennya seperti apa, kendala-kendalanya nanti yang akan muncul dan kita memberikan alternatif solusinya, kemudian program tindak lanjutnya seperti apa yang kita tawarkan agar kepada pembaca, dan yang terakhir adalah kita memberikan contoh implementasi supervisi dan evaluasi pendidikan di sekolah. Itu Bapak Ibu untuk tema, untuk makalah yang insya Allah apabila ini terwujud bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan makalah ini Bapak Ibu. Apa sudah mendapatkan gambaran atau mungkin ada yang masih saya harus menulis apa dan untuk yang tema 3 nabung ya, instrumen supervisi dan evaluasi pendidikan, tadi kalau nggak salah Bapak ngandika bahwa instrumennya seperti apa, terus apa itu bisa dikaji dari RPP gitu Pak, apa modul ajar kalau yang sekarang yang kurikulum merdeka. Jadi kalau secara instrumen itu kan kita akan menilai, kalau instrumen itu kan untuk menilai administrasi Bapak Ibu guru. Ya, contohnya administrasi, kalau akan di dalam kurikulum merdeka itu kan ada 5 instrumen administrasi yang dibuat oleh guru. Nah, berarti alat instrumen itu Bapak Ibu bisa mencantumkan setiap administrasi itu, modul ajarnya, kemudian ATP-nya, ACP-nya, itu bisa Bapak Ibu untuk melakukan supervisi. Jadi kalau administrasi berarti instrumennya itu meliputi 5 itu. Nah, setiap instrumen itu, setiap bagian itu berarti kan administrasi, instrumen administrasi pembelajaran IKM dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi berarti itu instrumen administrasi. Maka poin-poin misalnya kalau kita mau jadikan 5 administrasi itu adalah poin A, poin B sampai poin E, maka setiap poin itu nanti Bapak Ibu akan mencantumkan contoh kesesuaian tujuan dengan capaian pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu akan menulis seperti itu. Sangat sesuai, tidak sesuai kan seperti itu. Karena ada poin-poinnya. Atau lagi Bapak Ibu contoh, kalau modul ajar. Nah, kalau Bapak Ibu pada poin untuk administrasi supervisi administrasi modul ajar. Modul ajar itu contoh materi sudah pada ranah hot, ada sudah belum, sangat belum, sangat seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menilai sebuah administrasi yang akan kita nilai. Contoh saya ambil contoh fokus ketika kita akan menilai modul ajar guru Bapak Ibu. Berarti panjenengan membayangkan
bahwa panjenengan itu akan membuat ukuran modul ajar yang ideal itu yang seperti apa. Modul ajar yang ideal itu seperti apa. Bapak Ibu bisa browsing Bapak Ibu, modul ajar IKM yang ideal itu seperti apa. Nah, untuk menuju ke ideal itu panjenengan pasti punya ukurannya. Nah, ukuran itulah yang nanti dijadikan sebagai instrumen untuk menilai atau mensupervisi terkait dengan supervisi administrasi. Nah, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti membuat instrumen untuk pembelajarannya, instrumen supervisi untuk pembelajarannya, maka Ibu akan berfokus pada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pendahuluannya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, dan kegiatan penutupnya seperti apa. Itu untuk instrumen dari pelaksanaan pembelajaran, bukan pada administrasinya. Begitu Ibu, bisa dipahami Bu? Oke Pak, matur nuwun. Nggih. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu, sudah jelas nggih? Mun paham Pak mungkin Pak. Oke, nggih, nanti saya share ke Pak Anton yang ini. Nggih, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi terkait dengan supervisi dan evaluasi pendidikan. Oke, Bapak Ibu. Saya coba share screen Bapak Ibu untuk materinya. Ini adalah salah satu model. Saya akan menjelaskan salah satu model terkait model evaluasi pendidikan Bapak Ibu. Jadi di dalam sebuah lembaga pendidikan sangat mewajibkan bahwa dilakukannya sebuah evaluasi terhadap proses-proses yang ada di dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam proses evaluasi ini ada beberapa model yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi sebuah kegiatan pendidikan. Contohnya yang pertama adalah model CIP atau disebut dengan konteks, input, proses, dan produk. Nah, ini adalah salah satu bentuk model evaluasi. Nah, Bapak Ibu, CIP itu singkatan akronim Bapak Ibu. Jadi singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Nah, itu CIP. Konteks yang dimaksud adalah yang berasal dari goal, tujuannya Bapak Ibu. Jadi dalam setiap kegiatan, hal yang tidak bisa dihilangkan atau dilupakan adalah tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya itu sebenarnya apa Bapak Ibu di dalam sebuah pendidikan. Maka itu akan dianalisa, akan dinilai. Sebenarnya kegiatan itu bertujuan atau tidak. Nah, itu adalah salah satu model dari CIP. Nah, yang kedua adalah inputnya. Input ini terkait dengan apa? Input ini adalah dengan bagaimana perencanaannya. Perencanaannya bagaimana? Bagaimana dari sisi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, bagaimana strateginya di dalam perencanaan, bagaimana ada anggaran atau budget yang dipersiapkan untuk perencanaan, bagaimana analisa-analisa riset-riset yang dilakukan di dalam proses perencanaan. Jadi perencanaannya itu seperti apa? Perencanaannya seperti apa? Itu bagian dari input evaluasi. Jadi kalau saya ulang lagi Bapak Ibu, jadi dalam setiap kegiatan, ketika kita mengevaluasi, pertama adalah
bahwa kegiatan itu sebenarnya sudah memiliki tujuan yang jelas atau belum. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan bahwa tujuannya sudah jelas, maka tinggal bagaimana pihak-pihak yang terkait itu merencanakan kegiatan tersebut. Apa sudah melakukan perencanaan secara baik atau belum? Kalau secara inputnya itu sudah baik apa belum? Kemudian yang ketiga adalah prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya. Nah, proses itu berbicara masalah apa? Proses itu berbicara pada aksinya, kepelaksanaannya Bapak Ibu. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengembangannya, bagaimana implementasinya, bagaimana monitoringnya, bagaimana feedbacknya atau umpan baliknya dari kegiatan tersebut Bapak Ibu. Nah, ini berbicara masalah proses, mengevaluasi dari sisi prosesnya, dari sisi kegiatannya. Dan yang terakhir, kalau menurut CIP itu adalah produknya, hasilnya Bapak Ibu, hasilnya, outcome-nya Bapak Ibu, hasilnya. Hasilnya seperti apa? Dampaknya seperti apa kepada masyarakat? Dampaknya seperti apa kepada objek yang menjadi tujuan? Efektivitasnya seperti apa? Nah, dan Bapak Ibu. Kemudian perjalanannya ke depannya itu seperti apa? Keberlangsungannya seperti apa? Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu terkait dengan proses evaluasi pendidikan di dalam menggunakan model CIP atau model evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Itu Bapak Ibu. Nah, secara umum, konsep CIP ini adalah menjadi bagian yang memang dilakukan dalam proses evaluasi Bapak Ibu. Evaluasi harus bertujuan, ada perencanaannya, ada prosesnya, dan ada hasilnya. Itu yang akan dievaluasi. Itu di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap program. Namun Bapak Ibu, dalam perkembangannya, pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar pendidikan itu mengembangkan dengan lakanya masing-masing Bapak Ibu. Hanya untuk menjadi pembeda Bapak Ibu. Tapi substansinya sama Bapak Ibu. Substansinya yaitu Bapak Ibu. Bagaimana kita akan menilai sebuah kegiatan, sebuah lembaga, ya berasal dari perencanaan. Bagaimana dia merencanakannya, inputnya seperti apa, bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasilnya. Itu Bapak Ibu, 4 hal ini menjadi suatu yang standar di dalam proses evaluasi suatu program atau suatu kegiatan. Khususnya salah satunya adalah di dalam dunia evaluasi pendidikan. Dan Bapak Ibu. Jadi ketika kita juga mengevaluasi contoh program pembelajaran, kita mengetahui bahwa itu guru berhasil atau memiliki kemampuan yang baik terkait dengan bagaimana guru itu mengajar, maka kan yang kita akan tanyakan pertama-tama, tujuan pembelajaran itu apa, Bapak Ibu? Untuk mengetahui bahwa guru itu berhasil atau tidak, tujuan pembelajarannya apa? Yang nantinya akan direlevansikan, akan dihubungkannya dengan outcome-nya, betul. Apakah outcome-nya itu sesuai dengan tujuannya? Apakah outcome-nya lebih dari tujuan yang sudah ditargetkan? Atau sebaliknya, outcome-nya itu malah belum mencapai target yang sudah dicanangkan, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu terkait dengan sebuah model evaluasi pendidikan menggunakan model CIP, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Kalau sudah jelas gambarannya, maka sesungguhnya supervisi dan evaluasi pendidikan ya berbicara masalah ini Bapak Ibu. Konsep grand design-nya seperti itu. Bahwa di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap program itu harus ada evaluasi, harus ada supervisi. Yang disupervisi itu apa? Pada bagian tujuan, pada bagian perencanaan, pada bagian proses, pada bagian hasilnya seperti apa. Kemudian dari sinilah nanti ketika kita sudah mendapatkan data itu, kita sudah bisa melakukan evaluasi menjadi penilaian, pemberian skor penilaian, maka kita akan memberikan sebuah tindak lanjut. Refleksi dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan ketika berdasarkan data-data yang kita dapatkan. Ini konsepnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjadi seorang supervisor, ini penting Bapak Ibu,
Bapak Ibu menjadi seorang kepala sekolah, Bapak Ibu sudah tahu hal-hal apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu akan menilai atau mengevaluasi lembaga Bapak Ibu atau Bapak Guru yang di bawah bimbingan Bapak Ibu, pembinaan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan silakan. Oke, Pak. Ye. Satu lagi. Tadi supervisinya kayaknya hanya untuk tenaga pendidik, nih, Pak. Ye. Apakah ada yang untuk tenaga pendidikan supervisinya? Ada Ibu. Ada Bu. Ada Bu. Oke Bu. Salah satunya seperti ini Bu. Jadi di dalam setiap peranan kita di dunia pendidikan ataupun di dunia lain itu pasti ada program kerja. Nah itulah yang disebut dengan plan. Salah satunya adalah program kerja. Itu bagian dari plan Bapak Ibu. Nah, program kerja itu pasti ada ketercapaian. Ada lini masanya. Ada lini masanya maksudnya ada waktu yang akan dilaksanakan. Ada rundown-nya. Ada jadwal-jadwal kegiatannya. Itu. Contoh kalau di bidang administrasi tentang KTU-an ya, ketatausahaan. Itu kan pasti ada punya bidang-bidangnya. Pasti punya bidang-bidangnya. Mungkin bidang tata usaha, di bidang bendahara itu kan pasti punya target, Kalau tidak punya target, ya nanti lembaga itu menjadi sesuatu lembaga yang kurang ideal, Bapak Ibu. Contoh, kalau bendahara kan targetnya itu kan ada tutup kas buku bulanan, kan contohnya misalnya seperti itu, atau di situ ada membuat laporan mingguan, atau membuat laporan triwulan. Nah, itu kan ada target-target tersebut. Nah, itu adalah Bapak Ibu berdasarkan program kerja itulah Bapak Ibu sebagai seorang supervisor itu akan mengetahui ketercapaian dan kendala-kendalanya apa yang dihadapi oleh mereka. Dan itu Bu, contohnya Bu seperti itu. Jadi kuncinya bahwa setiap posisi apapun kita, tujuan mereka ada di situ pasti ada Bapak Ibu. Pasti. Tujuannya apa sih diadakan dalam posisi itu pasti ada tujuannya. Targetnya pasti ada. Kemudian dari tujuan itu, kenapa mereka ada di posisi itu? Mereka pasti punya kegiatan, punya program. Maka programnya apa? Nah, mereka itu mencanangkan sendiri. Oleh karena itu, di dalam action-nya nanti seperti apa, Bapak Ibu? Action-nya nanti seperti apa? Aten. Itu Bapak Ibu. Jadi yang tadi ditanyakan, apakah harus guru? Tidak harus guru di dalam melakukan supervisi dan evaluasi pendidikan. Tapi tenaga non kependidikannya pun bisa. Tergantung peranannya seperti apa, tujuan dari peranan itu targetnya apa, kemudian dari target itu pasti kan ada perencanaan yang dicanangkan atau ditentukan untuk mencapai target yang tadi kenapa dia dalam posisi itu, pasti ada target. Nah, bagaimana proses pelaksanaannya? Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Kalaupun sesuai 100% atau berapa persen? Itu Ibu dampaknya seperti apa? Hasilnya kenyataannya seperti apa? Itu Bu. Oke, Pak. Matur nuwun. Silakan Bapak Ibu lagi jika ada pertanyaan. Sudah jelas Bapak Ibu? Insya Allah Pak, jelas. Oke, lanjut. Alhamdulillah ini kalau sudah jelas berarti kan gamblang. Dan saya lanjutkan lagi. Model yang kedua adalah model STEK, Bapak Ibu. Model evaluasi yang dikembangkan oleh STEK menekankan pada dua jenis operasional, yaitu deskripsi dan pertimbangan, Bapak Ibu. Deskripsi dan pertimbangan, Bapak Ibu. Jadi ada 3 fase. Nah, ini menjelaskan deskripsi, hanya menjelaskan Bapak Ibu. Jadi model evaluasi yang dilakukan oleh STEK itu lebih ke arah deskripsi dan pertimbangan. Jadi mendeskripsikan suatu kondisi dan mempertimbangkan kondisi itu. Subjektif Bapak Ibu, ini subjektif Bapak Ibu. Jadi deskripsinya dijelaskan seperti apa, kemudian pertimbangannya bagaimana. Dan ini model STEK seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam model ini ada 3 fase Bapak Ibu, evaluasi dari sebuah pendidikan.
Yang pertama adalah sama Bapak Ibu, konsepnya sama. Persiapan atau pendahuluan. Persiapannya bagaimana yang dilakukan? Persiapannya bagaimana? Atau pendahuluannya bagaimana? Kemudian yang kedua adalah proses atau transaksinya bagaimana? Prosesnya, pelaksanaannya itu seperti apa dari program itu? Kemudian yang ketiga adalah keluarannya atau hasilnya seperti apa. Nah, ini mendeskripsikan Bapak Ibu. Ini kalau mode stick. Pada mode stick itu. Karena sama Bapak Ibu. Dari dengan chip itu pun sama. Cuman ini memang toko stick itu mencoba melakukan menawarkan sebuah model, tetapi dengan 3 fase Bapak Ibu. Fase persiapan, fase proses, dan fase keluaran atau hasil. Dan caranya adalah dengan mendeskripsikan, memotret bagaimana persiapannya, bagaimana prosesnya, bagaimana keluarannya hasilnya. Nah, setelah itu baru pada taraf mempertimbangkan, pertimbangannya bagaimana. Hasilnya dari refleksi itu apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, dari model-model ini nanti Bapak Ibu, sebenarnya ini bisa menjadi rujukan atau menjadi sebuah materi yang nanti diberikan di dalam makalah panjenengan. Ya, makalah panjenengan. Itu di dalam tema nomor 2, kemudian tema nomor 4, kemudian tema nomor 3, tema nomor 5. Nanti Bapak Ibu. Dan bisa juga diimplementasikan di dalam tema nomor 6. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa nantinya Bapak Ibu untuk sudah menggunakan model-model ini Bapak Ibu. Jadi menyinggung terkait dengan model-model ini. Karena di situ perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut itu kan tinggal bagaimana panjenengan itu mau menjelaskannya, mau menggunakan apa. Dan apakah model chip ataukah model stick seperti itu. Kemudian instrumen supervisi dan evaluasi pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu tinggal nanti mau instrumen pendidikannya itu dengan gaya apa. Apakah instrumen pendidikan itu akan dilihat dari persiapannya, ataukah instrumen itu dilihat dari kegiatannya dan tindak lanjutnya secara deskripsi itu, ataukah nanti instrumennya itu Bapak Ibu akan dibacakan menjadi 4 jenis, dari konteksnya, dari inputnya, dari actionnya, kemudian dari outcome-nya Bapak Ibu. Oke, dan itu Bapak Ibu terkait dengan model stick. Ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau yang tadi sudah paham berarti yang lainnya itu sudah tinggal, oh ini hanya jebule hanya digawe beda tok. Nah, konsepnya sama, digawe beda tok dan fase-fasenya berbeda, Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Apa sudah sangat jelas Bu tentang model stick Bu? Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan silahkan. Atau kepada kasuistis, seandainya seperti ini, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Pengalaman panjenengan bisa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Apa saya lanjutkan? Lanjut Pak dosen. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada beberapa model. Ya. Ada chip, ada metafsel, ada stick, kesenjangan, pressure, ada mekanik. Ini banyak sekali model Bapak Ibu. Nah, kita ke model Matt-Feshel dan Mikhail. Ini lebih kepada arah bagaimana melihat pendidikan itu keterlibatannya dengan masyarakat. Ketika keterlibatannya itu dengan komunitas lain Bapak Ibu. Jadi akan menilai sebuah program itu bagaimana sih tujuan program itu keterlibatannya dengan masyarakat. Kemudian bagaimana tujuannya? Apakah tujuannya itu sesuai atau memenuhi dengan merunut pada skala prioritas
Yang ketiga adalah bagaimana dalam mengembangkan pengajarannya tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaiannya. Yang kelima, apakah administrasinya itu dapat menilai pencapaian tujuan. Dan yang keenam, menganalisis hasil pengukurannya. Jadi ada tindakan atau kegiatan untuk menganalisis hasil dari pengukuran, hasil dari evaluasi. Dan yang keempat, evaluasi dilakukan dengan cara menginterpretasikan atau menafsirkan dari hasil analisis. Kemudian yang terakhir, menyusun rekomendasi untuk mengembangkan pengajaran. Ini Bapak Ibu terkait dengan model Matt Vessel dan Michael. Jadi di dalam evaluasi pendidikan, yang menjadi pertama adalah bagaimana keterlibatan masyarakatnya. Apakah pembelajaran itu melibatkan keterlibatan masyarakat? Dan apa program pendidikan itu melibatkan keterlibatan masyarakat? Posisinya sebagai apa? Dan apakah di dalam pembelajaran ada pembelajaran yang menggunakan sumber-sumber dari kondisi masyarakat tertentu atau tidak? Kemudian yang kedua adalah apakah program atau pembelajaran itu pemilihan tujuannya itu berdasarkan urutan skala prioritas atau tidak. Bagaimana mengembangkan pengajarannya seperti apa. Kemudian mengembangkan metodenya bagaimana untuk mengukur evaluasi pencapaian tujuan. Instrumennya itu seperti apa. Yang kelima, mengadministrasi ukuran untuk menilai pencapaian tujuan. Bapak Ibu melakukan sebuah administrasi untuk menilai pencapaian tujuannya. Apakah tujuannya tercapai atau tidak. Kemudian menganalisis hasilnya. Nah, itu melakukan proses evaluasi, kemudian menganalisis hasil pengukuran, kemudian setelah menganalisis, menyimpulkan atau menginterpretasikan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu memberikan rekomendasi, saran Bapak Ibu, untuk mengembangkan pengajaran. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah Bapak Ibu, mengapa di dalam makalah itu ada tadi yang bab 5, yang dari bab 5 itu adalah program tindak lanjut hasil supervisi dan evaluasi pendidikan. Itu Bapak Ibu, jadi mengapa makalah itu tercipta, makalah dengan seperti itu, ya karena basicnya itu berdasarkan apa itu evaluasi pendidikan. Sehingga dalam satu model itu menurut Matt Vessel dan Michael, itu adalah menyusun rekomendasi dan mengembangkan pengajaran. Maka dalam sebuah kegiatan evaluasi itu harus ada tindak lanjutnya, ada feedback-nya, ada umpan baliknya. Oleh karena itu di dalam makalah panjenengan, mengapa saya mencoba untuk menuliskan program tindak lanjut hasil supervisi dan evaluasi pendidikan. Ini saya ambil dari langkah-langkah Matt Vessel dan Michael. Itu Bapak Ibu. Jadi gambarannya sudah jelas Bapak Ibu, bahwa supervisi pendidikan ya seperti itu. Supervisi evaluasi pendidikan ya seperti itu. Oke. Monggo Bapak Ibu, ini dari Matt Vessel dan Michael Bapak Ibu. Kemudian kalau tidak ada berarti saya lanjutkan, ini dari kesenjangan, model kesenjangan Bapak Ibu. Kesenjangan itu ada dua hal Bapak Ibu. Yang namanya disparitas kesenjangan itu ada dua hal. Apa yang seharusnya terjadi, apa yang idealnya seperti apa. Kemudian, tapi pada kenyataannya itu terjadi diskrepansi atau kesenjangan Bapak Ibu. Apa yang terjadi di lapangan. Jadi kesenjangan itu adalah perbedaan antara apa yang ideal dan apa yang terjadi. Jadi antara yang ideal dengan yang terjadi itu ada kesenjangan, ada perbedaan. Ada jarak, ada disparitas Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan kesenjangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu di dalam sebuah penelitian yang dicari itu memang permasalahan itu ya berdasarkan dari kesenjangan. Apa idealnya seperti apa, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, berbicara pada evaluasi pendidikan, ya berbicara pada yang seharusnya idealnya itu seperti apa, tapi kenyataannya seperti apa. Nah, ini model yang disebut dengan model kesenjangan.
menilai atau mengevaluasi sebuah pendidikan dari sudut pandang ideal dihubungkan dengan kondisi realnya, apa yang terjadi di lapangan. Kemudian dari seperti itu nanti akan panjenengan akan bandingkan apakah lembaga pendidikan itu atau proses pendidikan itu sudah sesuai, sudah ideal atau belum. Kalau belum ideal, maka terjadi permasalahan di situ. Nah, itulah Bapak Ibu menjadi temuan di dalam sebuah evaluasi pendidikan. Nah, inilah menggunakan sederhana sekali menggunakan model kesenjangan, Bapak Ibu. Atau disebut dengan disparency model. Oke. Itu Bapak Ibu untuk model-modelnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti waktu ini kita tidak sampai siang Bapak Ibu. Nanti saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas secara mandiri Bapak Ibu. Tugas secara mandiri atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, hal-hal yang apa yang dipersiapkan dan tugas-tugas apa, berbagi tugas Bapak Ibu untuk mencari referensi di internet. Yang penting Bapak Ibu kalau mencari referensi baiknya adalah bukunya Bapak Ibu, sumber bukunya. Dan untuk menghindari plagiatisme, sebaiknya Bapak Ibu jika mengutip itu Bapak Ibu coba untuk dibahasa ulangkan, diulang bahasakan bahasanya seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu membaca sebuah paragraf, Bapak Ibu pahami paragraf itu, kemudian Bapak Ibu coba utarakan kembali. Ketika Bapak Ibu mengutarakan kembali pasti ada perbedaan dari strukturnya, dari susunan kalimatnya pasti ada perbedaan, dan itu bukan menjadi sebuah plagiarisme Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu disibukkan dengan ketakutan bahwa tidak ada daftar pustakanya. Tidak masalah Bapak Ibu, tidak ada daftar pustakanya tidak masalah. Saya lebih menghargai itu Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca sebuah paragraf, sebuah teori, pahami teori itu, kemudian Bapak Ibu ungkapkan kembali dengan kalimat Bapak Ibu. Tidak usah menggunakan kutipan-kutipan, tidak masalah. Selama itu adalah tidak sama Bapak Ibu. Tapi itu bisa menjadi wawasan Bapak Ibu atau sintesa dari Bapak Ibu dari teori-teori yang panjenengan baca. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sakit Pak dosen. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nanti ini materinya saya serahkan ke Bapak Ketua dan nanti kita sampai jam ini. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah model-modelnya ada di bawah ini. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal membaca dan besok kalau ada permasalahan bisa japri ke saya. Ini hanya berbicara masalah model, konsepnya sama Bapak Ibu. Konsepnya sama seperti yang tadi awal saya katakan, ya, konsepnya ada tujuan, kemudian ada perencanaan, proses, dan tindak lanjut Bapak Ibu. Itu konsep dari sebuah evaluasi pendidikan. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Kita waktu yang masih tersisa kita monggo panjenengan gunakan untuk bisa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, atau Bapak Ibu bisa nanti mempersiapkannya itu lebih mandiri lagi. Ada nih Bapak Ibu? Siap Pak. Siap. Bapak Ibu, pesan saya Bapak Ibu jangan takut untuk menuangkan gagasannya. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak saya itu sumbernya susah Pak. Kalau memang sumber buku memang agak susah Bapak Ibu. Sumber buku kita menemukan buku itu memang agak susah. Maka Bapak Ibu berselancar di dunia maya, ambil ilmunya, tapi Bapak Ibu ilmu itu keluarkan dengan bahasa Ibu Bapak Ibu. Jangan ditelan mentah-mentah dikeluarkan seperti itu adanya tanpa kita mengutipnya. Tapi bahasa ulangkan. Itu saja Bapak Ibu dan semoga buku ini terwujud dan itu bisa menjadi persembahan dari mahasiswa pasca dari panjenengan semuanya. Matur Bapak Ibu. Oke, matur Bapak Ibu. Mohon maafnya Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja secara kelompok Bapak Ibu. Nanti apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan
Kan bisa ditanyakan, bisa langsung ke saya. Atas Bapak Ibu, dan sekali lagi mohon maaf, sehat selalu Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Bombong ya Ustaz Cek. Pak Anton, kelompoknya Telepon, gimana? Dirubah. Dirubah, Pak. rubah Ora apa-apa piye? lah. Semampune Pak Anton. Semampune Rubah apa ya. di situ? Daripada pusing-pusing. Semampune Pak Anton ya. Iya. Daftar hadir nggak Pak Anton ini? Iya, daftar hadirnya sih. Maksimal berapa, Pak Anton? Yang kemarin Pak Apanya? Anton. Yang seperti kemarin daftar hadirnya. Apanya, Bu? Maksimalnya. Kelompoknya. Kelompoknya sudah dibagi, Bu. Ada Aduh, 5. Sudah di share Nggak grup. mengikuti. Itu nggak mengikuti Pak Anton itu Putri itu. Ada 5. Ada 5. 5 apa 6, Pak? Kan dibagi 6 kelompok. 5 berarti. 5. Putri itu nggak mengikuti itu. Maksudnya ben gampang yang mintol jadi satu kayak gitu loh, Pak. Yang enggak lah. Iya. Boleh itu hanya anu gitu nggak boleh itu. Nanti kan yang mintol disebar supaya Sharing ya Pak ya. ada yang lain hasil riset. Sharing ya Pak ya. Pinternya Bagus, Pak. berapa ya Pak Anton ya? Gimana? Biar Pak pinternya Taufik aja nggak ini, Pak Taufik? Pak Taufik aja nggak ini, Pak Taufik? Pak Taufik kemarin yang video itu nggak ikut sama sekali, Pak. Jan. Oh, ya dicolek, Bu. Yang Kalimantan juga ngumpul jadi satu ya Pak Anton ya. Nah, biar gampang maksudnya. ya udah aku sendirian aja. Kalimantan kan udah 4. 5 tuh sama Pak dosen Bu Ika. Iya 5 sama Bu Pupil lah. Sebisanya Bu. Namanya belajar. Nanti kalau Bu Pupi ikut Kalimantan, Pak Prayitno mau kemana? Ini ya. Aku orang karo Pak Prayitno. Anton, absennya link yang kemarin ya Pak Anton ya? Iya, iya, betul. Ya siap Pak Paronyong lah. Anton. Keluar Pak Darmanto lah. Siap ini Waru Pemalang, tenang Waru Pemalang. Iya. Kelompok sudah dibagi berarti, Pak. Sudah. Ini Mas, Di grup Sudah. kelompok. terus gamen nyuruh ngarit kita ngarit ki baru ki. Non ngomong bis kalau itu. Jadi jam sana anu Nyuruh. Onding. Kau ini ora apa-apa. Nyarep ngarit ki babet kae. Tonton ya. Kita merampung ki. Dolan ngene. Nyuwun sistema Pak Darmanto. Nanjang cenges. Mon. Nyuwun sesime. Mriki sing nandur niki Pak. Mriki maring gunung. Ngarit disit ngarit. Mriki maring gunung. Ngarit. Yo ngarit disit. Ngarit disit live dulu. Bapak Ibu untuk tanggal 19 20 kan dipakai untuk seminar proposal apa mau besok materi dipadatkan. Ya setelahnya Pak, setelah proposal, setelah seminar. Nanti bertabrakan dengan materi satu Kemudian, lagi, Mas. Bu. Kan 2 hari ki, Pak. Tugas Ya, mawon yang jentungnya untuk rong. hari satunya ya kita santai-santai lah. Persiapan Dan, Mas. ya, belajar. Hari Sabtunya nopo? Iya. Hari Oh, ini ya. Minggunya sempronnya. Seminar proposalnya. Tanggal 19-nya mungkin kita free Linknya. untuk belajar. Nanjang iku Mas. Dan kalau nanti Negara dipadatkan itu mungkin pakai tugas saja. Nanti kita komunikasikan dengan Pak dosen. Wis Pak Anton ya. Pak Eko ngelus batruk kados saya mumet napa nggih? Anu wis gawe Terus kita mengisi. Batruknya kambanan Pak Eko. Anu gawe wis gawe. kasih petane kabeh. Ora kayak ini. Taufik mana ini Pak Taufik di Iya, Pak. Jayatullah. Ini udah masuk kok Bu, M Taufik Pak Taufik diem-diem wae. lagi cari. Putur mono putur.
Pak Anton yuk. Absennya gimana? Absen. Absen itu silakan diisi. Hari ini absen lagi. Iya, Pun ngisi gasek pokoknya jangan teori absen. absen. Sudah ditanyakan Bang Pak Rayid. dosen. Yai, Belum. posisi lagi di mana? Demen kadose kok. Mulai Merdeka proyek. temen. Merdeka belajar. Lagi di luar lagi belajar di luar. Utrik. Ini ada penilaiannya nanti itu di apa namanya? Bu Utrik, nanti saya menyusul Bu Utrik. Ini lagi ngomong. Siap, siap. Ngapunten nggih Bu Utrik nggih. Aduh, niki sing ngomong. Oke. Ngomong. Dede kecil. Iya, punya dede kecil ini. Selamat Pak. Live dulu. Ikut kuliah S2. Makanya kula WA Bu. Siap. Nanti bikin grup baru nggih Pak Taufik. Nggih, Bu, ngapunten nggih. Oke, selamat. Gak apa-apa Pak. Saya kan biasa bercanda. Itu yang masih muda dibantu botrek itu. Biar semangat itu. Itu Mas Alan Taufik itu ngemprah itu. Nggih, mohon bimbingannya Bu Utrik. Jangan ke saya, Pak Kiai itu. Dengar bimbingan proposal, bimbingan anu ke botrek bimbingan. Siap Pak, siap. Oh kan kudu manut kowe Mas Taufik, kudu manut karo botrek. Siap. Nah kayak apa kuwi digawe. Biasa Pak, anu wis kepengin ngomong foto jare bapakne dadi. Dolan-dolan. Ada kesuwen ya Pak. Kesuwen gue, iya bener. Golet nama Mas Prayitno. Iya, kayak Mas Prayitno, Kiai, Pak Kiai, sing selalu berlawatan kan punya channel. Mimi burung. Monggo lesin Pak. Iya, monggo. Nggih, Mimin. monggo tugasnya dikerjakan ya, tolong ya kalau sudah seri beritahu. Siap. Pak Anton. Ya, Acaranya dikit mancing nih. Mut. Mancing Pak. ya mancing. Nanti mancing milu. Ya, biasa. Bojong Sari. Ayo. Yo, ayo. Ya, live dulu nggih. Pun anu pada Assalamualaikum. kekurangan materi nih ya Pak. Iya. Siapa nih jam 12 sih? Salam.